فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kok bisa mereka sampai berkesimpulan seperti ini bahwasanya semua agama benar? Mereka punya syubhat, banyak sekali syubhat mereka. Ya, jadi pemikiran mereka ini pemikiran terstruktur sehingga akhirnya menimbulkan produk-produk seperti ini. Kalau kita lihat secara sekilas aneh banget, tapi ternyata pemikiran mereka itu terstruktur. Dan itu yang saya bahas di disertasi saya bantah mereka, ya. Baik pendalilan mereka secara pemikiran maupun secara dalil Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan singgung beberapa dalil mereka, tidak semuanya tentunya, sebagai garis-garis besarnya saja ya. Kok bisa mereka berpikiran seperti itu? Di antaranya mereka berdalil atau mereka mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu kebenaran di alam semesta ini kebenaran yang absolut, semuanya relatif kata mereka, semuanya nisbi, nggak ada yang pasti. Dan ini terungkap sekarang kan, yang tahu kebenaran cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente jangan menafsirkan, yang tahu tafsirannya cuma siapa? Allah. Ya Allah itu bukan ahli tafsir ya. Salah kalau gitu. Seakan-akan Allah itu ahli tafsir. Allah, kita sepakat dengan mereka Allah tahu kebenaran, makanya Allah turunkan kebenaran tersebut ya. Tapi mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Anda mengatakan Nasrani musyrik, itu kan Anda memandang dari kacamata Anda. Coba Anda lepas kacamata Anda, pinjam kacamatanya orang Nasrani. Ya, memang kita tinjau dari pemikiran kita. Ngapain kita tinjau Nasrani dari pemikiran apa? Orang Nasrani. Jadi kata mereka semuanya benar. Tidak ada. Sehingga dan ini sering mereka lakukan kalau mereka sudah kalah debat, kata mereka jangan memonopoli kebenaran. Jangan monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana ada. Itu kan dari kacamatamu ya. Kau tidak boleh memandang dari kacamatamu ya. Kau jangan subjektif, harus objektif dan macam-macam perkataan mereka. Sehingga sebagian orang terbawa dengan syubhat-syubhat mereka ini. Adapun pernyataan mereka ini, ya, ini tidak benar. Kita bantah secara logika dan sangat banyak bantahannya. Di antaranya pernyataan mereka bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, ini pernyataan yang batil karena bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada banyak perkara-perkara yang disepakati oleh manusia. Tidak ada khilaf di antara mereka. Sehingga jadilah kebenaran tersebut kebenaran yang mutlak, yang absolut, tidak relatif lagi. Contohnya, saya rasa seluruh umat manusia di alam semesta ini sepakat bahwasanya 2 itu setengahnya 4. Apa ada yang ragu? 2 itu setengahnya 4 atau 1 setengah dari 2. Apa ada yang ragu? Saya rasa nggak ada yang ragu. Ini relatif apa absolut? Absolut, semuanya percaya. Saya rasa semua orang percaya di alam semesta ini bahwasanya api itu panas. Relatif atau absolut? Absolut pasti. Panggil sama orang liberal, ente nggak percaya, coba. Jangan-jangan masih relatif, coba taruh tangan ente. Saya rasa nggak ada yang relatif. Semuanya yakin ini absolut, api itu panas. Kita panggil orang liberal tersebut, sini mas, kamu liberal ya. Ini menurut pemahaman umat satu dunia, ini besi, palu besi ini kalau taruh kepala bisa pecah. Ini relatif atau absolut? Saya rasa absolut. Kalau relatif kita coba, gimana? Semua orang tahu besi itu berat, bahaya. Kalau kena kepala bisa buat bocor. Ini relatif atau absolut? Absolut. Semua orang absolut bahwasanya langit di atas, kita di bawah langit. Masih ada yang ragu. Hanya orang gila yang ragu. Jadi banyak sekali perkara yang absolut yang diyakini oleh manusia. Kenapa ente bilang tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif? Ini ngomong kosong. Ini hanya pemikiran orang ahli filsafat zaman dulu, kemudian diperindah dengan bahasa keren zaman sekarang. Ini pemikiran dahulu sudah ditinggalkan oleh orang. Tidak ada namanya, tidak semuanya relatif. Masih banyak perkara yang absolut. Justru aturan di dalam kehidupan bermasyarakat hanya bisa berjalan kalau ada perkara-perkara yang absolut. Kalau tidak absolut, tidak diyakini oleh mereka, nggak bisa berjalan. Masyarakat tahu bahwasanya mengganggu tetangga itu nggak baik. Masyarakat tahu bahwasanya lampu lalu lintas atau lampu merah itu baik. Semua orang tahu. Dia pun melanggar, dia merasa bersalah, dia tahu.
Tapi kalau semuanya dianggap absolut, relatif gimana? Naik mobil itu lampunya merah, itu kan menurut kamu merah, menurut saya hijau. Gimana mau jalan kehidupan di dunia ini? Orang mencuri barang, ditangkap sama polisi, kamu mencuri. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya bukan mencuri, saya cuma ngambil punya orang. Itu namanya mencuri dalam bahasa kita. Kali-kali repot seperti itu. Jadi tidak akan bisa berjalan kemaslahatan bermasyarakat kalau semuanya relatif. Kita bilang justru hanya bisa berjalan aturan dalam masyarakat kalau ada perkara-perkara yang absolut yang disepakati oleh masyarakat. Paham ini? Ya, itu perkataan ngomong kosong aja. Terus bantahan yang paling telak kita bilang bahwasanya Anda menyatakan tidak ada satu kebenaran pun yang absolut, semuanya relatif. Kita bilang kalau begitu perkataanmu itu juga tidak ada yang absolut, semuanya relatif, juga relatif dong kalau begitu. Paham atau tidak? Kayaknya kurang paham. Saya ulangi. Anda menyatakan seluruh kebenaran itu relatif, tidak ada yang absolut. Kalau begitu pernyataan Anda ini juga relatif, jangan dipaksa dong. Berarti pernyataan Anda semuanya absolut, semuanya relatif tidak absolut juga itu relatif dan tidak absolut. Kalau gitu ngapain ente maksain orang untuk berpemahaman seperti itu? Toh itu juga relatif dan tidak absolut.